Kamu pasti sudah tahu Perang Diponegoro. Patok di makam leluhur. Pangeran yang gagah berani. 5 tahun perang gerilya. Tapi hari ini kita tidak akan bicara soal itu. Kita akan bicara soal uangnya. Dari mana datangnya dana untuk membiayai perang selama 5 tahun? Siapa yang menanggung biayanya? Dan siapa yang paling dirugikan? Serta siapa yang justru untung? Karena di balik setiap perang besar, selalu ada cerita finansial yang jauh lebih kompleks dari sekedar kisah heroik. Patok di makam leluhur adalah pemicu. Tapi akar masalahnya jauh lebih dalam. Dan semuanya tentang uang. Memasuki abad ke-19, Belanda memberlakukan berbagai pajak baru yang memberatkan rakyat Jawa. Beban rakyat semakin berat karena diwajibkan membayar berbagai macam pajak. Kesultanan Yogyakarta sendiri tidak berdaya. Belanda sudah lama mencampuri urusan internal keraton, menempatkan raja-raja yang mudah dikendalikan. Pelajaran finansial. Ini pola klasik yang berulang dalam sejarah. Ketika penguasa memaksakan sistem pajak yang tidak adil, tanpa representasi rakyat, pemberontakan hanya soal waktu. Ini pertanyaan yang hampir tidak pernah dibahas. Dari mana Diponegoro mendapat dana untuk membiayai perang selama 5 tahun penuh? Tidak ada bank sentral, tidak ada obligasi perang, tidak ada investor. Sumber 1. Jaringan pesantren dan ulama. Diponegoro menjalin hubungan erat dengan kaum santri melalui hubungan kekerabatan dan pernikahan. Sumber 2. Dukungan bangsawan lokal. Beberapa bupati dan bangsawan Jawa yang tidak puas dengan Belanda diam-diam mendukung Diponegoro, baik dengan uang, pasukan, maupun informasi. Sumber 3. Ekonomi gerilya. Pasukan Diponegoro tidak butuh infrastruktur mahal seperti Belanda. Mereka hidup dari dan bersama rakyat. Model perang yang secara finansial jauh lebih efisien dari tentara konvensional Belanda. Pelajaran finansial. Ini yang disebut asymmetric warfare dari sisi biaya. Diponegoro bertempur dengan anggaran minimum, sementara memaksa musuhnya membakar kas negara. Disinilah angkanya menjadi sangat menarik. Belanda harus menanggung biaya perang sebanyak 25 juta gulden, atau setara dengan 2,2 miliar dolar AS saat ini. Diperkirakan Belanda menghabiskan lebih dari 20 juta gulden per tahun hanya untuk operasi militer di Jawa. Total biaya perang mendekati hampir 100 juta gulden, jumlah yang sangat membebani kas kerajaan. Perang ini menyebabkan korban jiwa yang sangat tinggi, lebih dari 8.000 tentara Eropa dan 7.000 tentara Bumiputra gugur. Setiap tentara Eropa yang dikirim dari Belanda butuh biaya transportasi, gaji, perlengkapan, dan asuransi jiwa. Pelajaran finansial. Ini contoh nyata dari sunk cost trap dalam skala negara. Belanda terus mengeluarkan uang lebih banyak karena sudah terlanjur keluar banyak dan tidak mau rugi. Karena sedang kelelahan ekonomi akibat Perang Diponegoro, Belanda tidak memiliki cukup sumber daya untuk menghadapi 2 front sekaligus, di Jawa dan di Eropa. Tepat di tahun yang sama, perang berakhir. 1830, Belgia memproklamasikan kemerdekaannya. Dan Belanda, yang kas negaranya sudah terkuras oleh Perang Diponegoro, tidak punya cukup uang dan pasukan untuk menghentikannya. Banyak sejarawan melihat bahwa kelemahan ekonomi dan militer Belanda akibat Perang Diponegoro turut mempercepat lepasnya Belgia. Bayangkan, sebuah perang di Jawa Tengah turut menentukan peta politik Eropa. Inilah bukti bahwa ekonomi dan keuangan menghubungkan peristiwa di seluruh penjuru dunia dengan cara yang tidak terduga. Pelajaran finansial, financial contagion. Ketika satu krisis keuangan di satu tempat menyebar dan mempengaruhi tempat lain yang tampaknya tidak berkaitan. Jawabannya bukan Belanda dan bukan juga pasukan Diponegoro. Yang paling dirugikan adalah rakyat Jawa biasa yang tidak pernah memilih untuk berperang. Sekitar 2 juta orang atau sepertiga dari seluruh penduduk Jawa terkena dampak perang. Sebanyak 200.000 orang Jawa meninggal dunia dan seperempat lahan pertanian rusak. Dan setelah perang usai, penderitaan belum berhenti. Untuk menutupi kerugian besar akibat perang, Belanda menerapkan sistem tanam paksa pada 1830. Sistem ini mewajibkan petani pribumi menanam komoditas ekspor seperti kopi,
gula, dan nila dengan harga sangat rendah, sementara Belanda menjualnya di pasar internasional dengan harga tinggi. Rakyat Jawa membayar 2 kali. Sekali dengan nyawa di masa perang, sekali lagi dengan keringat di masa tanam paksa. Pelajaran finansial. Ini yang disebut war debt burden shifting, biaya perang yang ditanggung oleh pihak yang paling tidak berdaya. Pola ini berulang terus dalam sejarah. Yang membuat keputusan perang bukan yang paling menanggung biayanya. Perang Diponegoro bukan sekedar kisah kepahlawanan. Ini adalah studi kasus tentang bagaimana biaya perang ditransfer dari satu pihak ke pihak lain. Tentang bagaimana satu konflik di pulau kecil bisa mengguncang keuangan sebuah kerajaan besar di Eropa. Dan tentang siapa yang selalu paling menanggung beban, yaitu mereka yang paling tidak punya suara. Pelajaran yang masih berlaku hari ini, dalam setiap kebijakan besar, ekonomi, politik, atau bisnis, selalu tanya, siapa yang membayarnya dan siapa yang menanggung risikonya? Kalau video ini membuka sudut pandang baru untukmu, subscribe ke Lensa Sejarah. Karena sejarah bukan untuk dihafalkan, tapi untuk mempertajam cara berpikirmu.